Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fred Taryanto Saputra dengan 3 digit NIK saya 077. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi FreeRTOS Mutek. Kemudian saya juga akan memberikan video penjelasan program percobaan FreeRTOS Mutek-nya. Dan yang terakhir yaitu video simulasi FreeRTOS Mutek. Oke, untuk video pertama ini, di sini saya akan menjelaskan tentang materi FreeRTOS Mutek. Untuk yang set pertama yaitu konsep fundamental dari FreeRTOS Mutek-nya. Nah, apa itu Mutek? Yaitu mutual exclusion, yaitu yang dimana objek sinkronisasi yang digunakan untuk melindungi resource bersama seperti variabel global, buffer, atau hardware reward agar tidak diakses oleh lebih dari satu task pada waktu yang sama. Dan selanjutnya itu analog kunci, yang dimana bayangan teks sebagai sebuah kunci token. Task yang ingin menggunakan resource hanya mengambil kunci. Jika kunci sedang di bawah task lain, task tersebut harus menunggu hingga kunci dikembalikan. Oke, selanjutnya itu adalah masalah race condition, yang dimana tanpa Mutek, dua task bisa memodifikasi data yang sama secara bersamaan menyebabkan race condition, yang dimana race condition yaitu korupsi data pada buffer bersama, output berantakan pada port serial LCD, terus ketidakkonsistenan status sistem. Mutek menjamin atomic access pada bagian kritis critical section. Selanjutnya yaitu Mutek versus binary SMAP-HOR. Nah, fiturnya ada 4, yang dimana fiturnya itu penggunaan utama, kepemilikan, priority inheritance, terus ISRSF. Terus untuk binary SMAP-HOR-nya, untuk fitur kegunaan utama, binary-nya sinkronisasi, terus fitur kepemilikan tidak ada, terus priority inheritance tidak ada, ISRSF-nya iya. Kemudian ada Mutek-nya, yang fitur kegunaan utama yaitu proteksi resource, kepemilikannya mirip task, priority inheritance-nya ada, terus ISRSF-nya tidak ada karena mekanisme kepemilikan. Oke, selanjutnya itu priority inversion. Nah, fenomena inversi, yang dimana priority inversion terjadi ketika task prioritas tinggi terhalang oleh task prioritas rendah yang memegang Mutek. Situasi menjadi kritis saat task prioritas menengah menyala LPT sehingga HPT tertunda secara tidak terbatas karena MPT, padahal MPT tidak membutuhkan teks tersebut. Hal ini melanggar prinsip real time di mana teks tertinggi harus dijalankan segera setelah siap. Selanjutnya itu solusi priority inheritance, di mana mekanisme otomatisnya FreeRTOS menangani inversi prioritas melalui priority inheritance. Saat HPT menunggu Mutek, priority LPT dinaikkan sementara menjadi sama dengan HPT, kemudian ini mencegah task MPT menyala LPT sehingga LPT bisa selesai lebih cepat, dan setelah Mutek dilepas, prioritas LPT diturunkan kembali ke asal. Kemudian fitur Mutek lainnya ada 3. Yang pertama yaitu recursive Mutek, yang dimana memungkinkan teks yang sama mengalami Mutek berkali-kali tanpa memblokir dirinya sendiri, berguna pada fungsi rekursif. Kemudian yang kedua yaitu ownership strict, yang dimana hanya teks yang mengambil Mutek yang berhak melepaskannya, menjamin integritas alur resource. Kemudian yang ketiga yaitu timeout block, yang dimana teks dapat menunggu Mutek dengan batas waktu tertentu. Jika waktu habis dan Mutek belum tersedia, task lanjut beroperasi. Selanjutnya yaitu waspada deadlock, yang dimana deadlock terjadi ketika dua task saling menunggu resource yang dipegang lawan. Task A memegang Mutek 1 menunggu Mutek 2, task B memegang Mutek 2 menunggu Mutek 1. Pencegahannya yaitu selalu ambil Mutek dengan aturan yang sama di setiap task atau gunakan timeout. Berikutnya yaitu implementasi APC, yang dimana ada 3, Xmart for create Mutek, yang dimana membuat objek Mutek baru, kemudian Xmart for text Mutek text to wait, yang dimana mengambil kunci Mutek, kemudian Xmart for give Mutek
dimana melepas kunci mutek. Itu untuk program implementasi APC. Kemudian ini ada pertanyaan dengan kesimpulannya. Nah, yang dimana kesimpulannya yaitu gunakan mutek untuk keamanan data. Pastikan selalu melepas mutek yang diambil dan dihindari struktur penguncian yang terlalu dalam untuk mencegah deadlock. Oke. Mungkin video penjelasan materi FreeRTOS mutek cukup sekian. Selanjutnya mungkin akan saya lanjut video penjelasan program FreeRTOS mutek. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tentang program FreeRTOS mutex pada percobaan FreeRTOS mutex. Nah, untuk programnya seperti ini. Ini programnya sampai 171 baris, yang dimana program pertama yaitu menggunakan library 1, 2, 3, 4, 5, 6 library, yang dimana library 1 yaitu ada include stdio.h sebagai menginclude header file ESP-IDF untuk sistem. Kemudian ada include FreeRTOS garis FreeRTOS.h sebagai mengikut header file FreeRTOS untuk task creation dan management. Terus ada include FreeRTOS garing task.h sebagai menginclude header file FreeRTOS untuk task creation dan deletion. Kemudian ada include FreeRTOS/event_group.h sebagai menginclude header file FreeRTOS untuk event group operation. Kemudian ada include /GPIO.h sebagai menginclude header file GPIO ESP32. Kemudian ada include config.h sebagai menginclude header file konfigurasi lokal. Terus di sini juga ada program untuk mendefinisikan tag untuk plugin ESP-IDF, yang dimana program seperti ini static const chart sama dengan event group basic. Kemudian juga ada untuk program untuk mendeklarasikan handle untuk event group yang digunakan. Seperti ini programnya, event group handle _t. Kemudian juga ada program untuk mendefinisikan prototype fungsi untuk task yang akan dibuat. Ini ada void mulai dari void task 1, task 2, task 3. Kemudian yang terakhir ada void event monitor task, yang dimana task 1 sebagai PV parameter, task 2 sebagai PV parameters juga, task 3 juga PV parameters, dan void 3 sebagai void dikali PV parameter. Oke. Terus kemudian di sini juga ada program sebagai fungsi utama programnya pada void app_main ini, dimana fungsi utama programnya terdiri dari menginisiasi konfigurasi GPIO untuk pin LED, terus ada untuk mengatur arah pin GPIO-nya, kemudian juga ada mengatur level awan LED kalau mati, kemudian juga ada untuk membuat event group baru dengan memanggil X event group create, kemudian juga ada untuk mengecek apakah event group berhasil dibuat, terus ada juga untuk mencetak pesan error jika event group gagal dibuat. Kemudian juga ada untuk mengembalikan dari fungsi app_main karena gagal inisialisasi. Kemudian juga ada program untuk mencetak pesan bahwa program event group basic telah dimulai. Kemudian juga ada program untuk mencetak pesan bahwa event group telah dibuat. Kemudian di sini ada program untuk membuat task pertama dengan nama task 1, kemudian juga dilanjut membuat nama task 2, kemudian dilanjut untuk membuat nama task 3, kemudian yang terakhir yaitu membuat task monitor event dengan nama event monitor. Terus juga ada program yang terakhir yaitu mencetak pesan bahwa semua task telah dibuat. Nah, setelah masuk ke fungsi utama program, selanjutnya yaitu masuk ke fungsi program implementasi task 1, yaitu memberi sinyal bit 0 secara periodik. Untuk programnya seperti ini, dimulai dari variabel untuk menyimpan delay waktu dalam X, terus juga ada loop program loop tak terbatas untuk tasknya, dimulai dari while 1, ada terdiri dari menyalakan LED sebagai indikator task 1 berjalan, terus
ada juga program untuk mencetak pesan bahwa tak satu memberi sinyal bit 0. Ada juga program untuk mengatur event bit 0 pada event group. Ada juga untuk jeda selama 1 detik. Terus juga ada program untuk mematikan LED. Kemudian juga ada untuk mencetak pesan bahwa tak satu menunggu. Kemudian ada juga program untuk menunggu jeda 2 detik sebelum memberi sinyal lagi. Dan setelah program implementasi TAX 1, kemudian dilanjut program implementasi TAX 2 untuk memberi sinyal bit 1 secara periode. Untuk programnya kurang lebih sama program implementasi TAX 1. Kemudian setelah implementasi TAX 1, masuk ke program implementasi TAX 3, yaitu memberikan sinyal bit 2 secara periodik. Programnya kurang lebih sama juga seperti ini. Kemudian setelah implementasi TAX 3, masuk ke program implementasi event monitor TAX, yaitu menunggu event dengan AND, dan OR condition, di mana pada program pertama yaitu ada variabel untuk menyimpan bit yang telah diterima dari event group. Terus ada juga loop tak terbatas untuk TAX, yang dimana terdiri untuk mencetak pesan bahwa monitor menunggu event AND atau semua bit. Terus ada juga program untuk menunggu hingga bit 0 dan bit 1 terreset atau AND condition. Terus juga ada program handle event group, ada program bit yang ditunggu, ada program clear bit setelah dibaca, ada juga tunggu semua bit dulu, terus ada juga tunggu tanpa timeout, terus ada juga program untuk mencetak pesan bahwa event end telah terpenuhi, terus ada juga untuk mencetak pesan bahwa monitor menunggu event or salah satu bit, terus ada juga untuk menunggu hingga bit 1 atau bit 2 terreset, terus ada juga untuk mencetak pesan bahwa event or telah terpenuhi. Terus yang terakhir yaitu ada program juga mencetak pesan bahwa satu siklus monitor telah selesai. Oke, mungkin program dari FreeRTOS Mutex pada main si VS Code seperti ini, dan masuk ke platform IO-nya. Untuk program platform IO-nya seperti ini, platform IO, SP Resif 32, kemudian SP IDF, portnya SP32D, monitor speednya 115.200, port build-nya SDK config SP32D, terus masuk ke ENV Lolin S2, program seperti ini. Terus ada juga ENV SP32 S3, program seperti ini. Oke, mungkin video penjelasan program FreeRTOS Mutex cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjut dengan video percobaan menggunakan hardware FreeRTOS Mutex menggunakan ESP32. Pertama kita build dulu, dan jika sudah kita upload. Sudah selesai upload, di serial monitor juga sudah tampil, ini sistemnya sudah berjalan. Nah, ini sistemnya sudah terupload, jadi di sini ada LCD, terus di sini ada sensor thermocouple dengan modul Max 675. Ini ada sensor MPU atau accelerometer. Di sini ada OLED, dan ini ada potensio dan LED. Nah, jadi di sini kita akan mempraktikkan RTOS, atau kita akan membuat ESP kita bisa bekerja secara multitasking dengan banyak task sekaligus. Jadi kita akan membaginya menjadi beberapa prioritas. Nah, di sini prioritas yang paling tinggi atau yang diutamakan itu adalah pembacaan potensio dan LED. Jika kita putar, nah ini pembacaan nilai LED ini, yaitu dari ADC ke DAC sangat cepat, atau beberapa milisecond ya. Jadi ketika kita sedang menjalankan ini,
task yang lain atau prioritas di bawahnya itu di stop atau dibekuin. Nah, ini buat prioritas tertinggi dan juga update LCD-nya. Ini juga prioritas tertinggi. Lalu prioritas di bawahnya itu ada pembacaan gerakan sensor MPU dan juga layar di OLED-nya. Jika kita geser atau kita miringkan, ini MPU-nya akan berubah nilainya. Ini prioritas di bawahnya. Lalu prioritas yang paling bawah lagi itu membaca sensor suhu ini dari thermocouple dan juga LM35 nya. Jadi ini prioritas paling rendah dan dijalankan setiap 1 detik saja. Oke, mungkin cukup video yang bisa saya berikan, mulai dari saya penjelasan materi dari Free RTOS Mutex, kemudian saya lanjut dengan video penjelasan program, dan yang terakhir yaitu video simulasi Free RTOS Mutex. Dan bila ada salah kata dari saya atau penjelasan dari saya kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.